Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Erna Fitriani, Prodi PGSD, NIM 877305674, akan mensimulasikan pembelajaran tematik di kelas 3 SD dengan tema 4, tema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pagi hari ini, apakah anak ibu ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Baik, untuk itu alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapat nantinya kita pelajari bersama pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian, bukan hanya untuk masa sekarang tapi juga untuk masa yang akan datang. Selain itu, dengan kita membaca doa terlebih dahulu, mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya ilmu yang kita dapat melekat terus dalam ingatan kita dan dapat teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak? Pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa ya? Iya, betul, tentang benda sekitar. Ada yang masih ingat apa itu benda? Iya, betul, benda itu dibagi menjadi dua. Benda apa? Benda mati dan benda hidup. Lalu, apa saja yang termasuk dalam benda hidup, anak-anak? Ya, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu, apa benda mati? Iya, betul, ada benda mati, meja, kursi, lemari, tas, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Selain itu, benda juga memiliki dua ciri. Yang pertama, menempati ruang dan memiliki massa atau berat. Ya. Lalu, benda juga dikelompokkan berdasarkan pembentukannya karena benda itu terbuat dari apa, anak-anak? Ya, kayu. Terus ada apa lagi? Plastik. Ya, kertas. Terus ada logam. Ya, kaca dan karet. Wah, anak-anak ibu masih ingat materi pembelajaran kemarin ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan maksudnya kalimat dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat disebutkan maksud dengan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang disampaikan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga mengenai tempat tinggal dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan tempat tinggal dengan percaya diri. Yang kelima, siswa dapat menentukan dua angka cacah yang diperkirakan diketahui. Yang keenam, siswa dapat membuat cerita penjumlahan dua kumpulan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. Yang ketujuh, dengan kesimpulannya apa yang telah dipelajari hari ini, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah makhluknya lainnya, sehingga memiliki sikap menghargai, peduli, sopan, dan bertanggung jawab. Itu
itu ya anak-anak tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku temanya halaman 110. Nah, di buku tersebut ada teks bacaan yang akan ibu bacakan, lalu anak-anak bisa menyimak ibu membaca ya. Nah, di sini ada manfaat rumah bersih. Setiap orang memerlukan rumah sebagai tempat tinggal. Rumah harus nyaman sehingga membuat penghuninya merasa senang. Rumah yang nyaman adalah rumah yang bersih, sehat, dan aman. Rumah bersih apabila terhindar dari kotoran dan sampah. Rumah sehat apabila rumah memiliki ventilasi udara dan cahaya yang cukup. Rumah aman apabila rumah tersebut dapat melindungi kita dari debu, panas, dan hujan. Rumah kotor akan membuat penghuninya tidak nyaman. Rumah kotor juga dapat menimbulkan penyakit. Jika rumah dipenuhi sampah, maka akan banyak lalat yang dapat menyebabkan penyakit. Rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup, maka akan menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Oleh karena itu, kita harus membersihkan rumah secara rutin agar rumah selalu bersih. Nah, itu teks yang ibu bacakan tadi. Lalu, anak-anak bisa menuliskan 3 kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya berdasarkan teks yang telah ibu baca tadi. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak anak-anak? Bagaimana kalimat yang menunjukkan masalah dan bagaimana penyelesaiannya? Baik, ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, kalimat yang menunjukkan masalah adalah kalimat yang menjelaskan suatu keadaan yang belum sesuai harapan atau tidak menyenangkan. Kalimat penyelesaiannya adalah solusi atau saran untuk memperbaiki keadaan tersebut. Contohnya, baju seragam Budi terkena tumpahan kuah soto saat jam istirahat. Lalu, bagaimana ya penyelesaiannya? Ya, sebaiknya Budi segera membilas bajunya dengan air bersih di wastafel atau meminta seragam ganti kepada orang tuanya. Nah, begitu ya anak-anak. Sekarang kalian bisa menunjukkan masalah dan penyelesaiannya berdasarkan teks yang ibu baca tadi. Baik, anak-anak sudah selesai? Ya, sudah ya. Anak-anak sudah paham bagaimana cara menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dari teks tersebut? Ya, sudah ya. Jadi, apakah ada kesulitan? Ada yang bisa ditanyakan ke ibu? Tidak. Baik, berarti anak-anak ibu sudah paham ya tentang cara menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dari teks tersebut ya. Baik, sekarang kita lanjut. Buka buku temanya di halaman 111 ya anak-anak. Nah, di situ ada tentang kewajiban dan hak di rumah. Sebelum itu, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak dan kewajiban. Ya, hak adalah sesuatu yang mutlak kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, sekarang kewajiban yang terkait dengan di rumah ya. Kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal tersebut harus dilaksanakan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban anak menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dengan cara yang pertama. Apa anak-anak? Bisa menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ada lagi? Yang kedua? Iya, betul. Menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. Iya, betul. Lalu, setiap anak juga memiliki hak tinggal di rumah yang nyaman. Nah, nyaman yang dimaksud adalah
Kira-kira apa ya anak-anak? Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan di rumah. Lalu yang kedua, disayangi, dicintai, serta mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Lalu yang ketiga, dapat bermain bersama kakak atau adik ya. Itu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang pertama, gambar itu menunjukkan kamar anak tersebut tidak rapi. Ya, kira-kira kenapa ya tidak rapinya? Iya, betul. Anak tersebut tidak membersihkan dan juga merapikan kamarnya, sehingga kamar tempat tidurnya berantakan dan tidak bersih, bisa menyebabkan penyakit, ya banyak mendatangkan nyamuk. Ya, setelah itu gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada perempuan yang membersihkan kamar tersebut. Nah, kira-kira anak tersebut sudah melakukan kewajibannya atau belum anak-anak? Iya, sudah. Dia mau membersihkan kamar tidurnya, merapikan sehingga kamar tempat tidurnya menjadi lebih bersih dan nyaman untuk tidur. Ya. Baik, anak-anak bisa sebutkan 3 contoh hak di rumah? Baik, Ibu bantu ya. Yang pertama, kira-kira anak-anak mendapatkan hak apa? Ya, mendapatkan hak kasih sayang dengan dicintai, diperhatikan, dan didukung secara emosional oleh orang tua maupun anggota keluarga yang lain. Terus yang kedua, anak-anak mendapatkan hak apa ya? Betul, mendapatkan hak kebutuhan pokok dari apa? Makanan, minum, dan tempat tinggal. Terus yang ketiga, anak-anak juga mendapatkan hak perlindungan. Ini adalah salah satu hak yang paling penting anak-anak dapatkan di rumah. Dengan hak perlindungan, anak-anak bisa merasa aman, nyaman, dan dilindungi dari berbagai kekerasan. Terus, coba anak-anak sebutkan 3 contoh kewajiban anak-anak di rumah. Kira-kira apa ya? Iya, yang pertama, 1. Menghormati orang tua dengan bersikap sopan, mendengarkan nasihat, dan menghargai anggota keluarga lainnya. Terus yang kedua, anak-anak juga memiliki kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah seperti menjaga kebersihan dan kerapian rumah sesuai kemampuan anak-anak. Terus yang ketiga, anak-anak juga memiliki kewajiban dengan belajar yang giat, ya, bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak dengan belajar dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, terus Ibu mau tanya, apakah anak-anak sudah melakukan kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal dilaksanakan dengan baik di rumah, anak-anak? Baik, berarti anak Ibu sudah hebat mau melaksanakan kewajiban di rumah ya, sudah mendapatkan hak dan kewajiban di rumah. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang hak dan kewajiban di rumah anak-anak? Sudah ya, sudah paham? Bisa kita lanjut. Buka buku temanya halaman 112. Ya, di situ ada menyelesaikan soal cerita penjumlahan 2 bilangan yang hasilnya telah diketahui. Ya, baik, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Di sini ada contoh soal cerita. Nah, di situ ada soal Ayah Fitri memperbaiki genting rumah seperti gambar di samping. Ya, Ayah Fitri perlu membeli sejumlah genting lagi untuk mengganti sejumlah genting yang rusak. Jumlah seluruh genting yang ada adalah 346 buah. Nah, tulislah 5 kemungkinan banyak genting yang masih bagus dan genting rusak yang harus diganti. Nah,
Penyelesaiannya, langkah pertama, pilih sebuah bilangan yang kurang dari 346, misalnya 200. Terus langkah yang kedua, lakukan pengurangan 342 dikurang dengan 200. Berapa hasilnya anak-anak? Iya betul, 146. Nah, langkah yang ketiga, lakukan cara yang sama dengan menggunakan bilangan lain. Misalkan ini, Ibu menulis 200 ditambah 146. Hasilnya berapa anak-anak? Betul, 346. Nah, tugas anak-anak menuliskan hasilnya, menuliskan bagaimana caranya kita mendapatkan yang hasilnya sudah kita ketahui dari 346. Berapa ditambah berapa supaya kita mendapatkan hasil 346. Baik, tugas anak-anak menulis ya, mencari berapa ditambah berapa yang menghasilkan 346. Baik, anak-anak sudah selesai? Ya, sudah paham ya bagaimana cara mencari berapa ditambah berapa yang sudah kita ketahui hasilnya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, sudah paham ya anak-anak? Nah, kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, ya, yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya berdasarkan teks tentang manfaat rumah bersih. Sudah paham ya anak-anak ya? Terus yang kedua, kita tadi mempelajari apa? Ya, mengenai hak dan kewajiban di rumah yang berkaitan dengan tempat tinggal yang harus dilaksanakan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita tadi belajar yang terakhir, ya, kita belajar menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah kita ketahui. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian di rumah adalah menjalankan kewajiban di rumah dengan sungguh-sungguh. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu selama pembelajaran ada kurang atau lebih dalam pendampingannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.